Halo semuanya, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan menyajikan video berupa kritik dan esai menganalisis film dengan judul Imperfect. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman saya yang akan menjelaskan beberapa bagian-bagian dari kritik dan esai. Tanggapan kritis memuat informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan. 3. Penegasan ulang. Bagian terakhir teks isi penegasan ulang mengenai sesuatu yang sudah dilakukan atau ditegaskan. Kaidah penulisan kritik. 1. Kalimat kompleks. Kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Dengan sebutan referensi. 4. Pilihan kata. Pemilihan kata yang sesuai dalam penggunaan sekaligus pembuatan teks tanggapan kritis. Esai adalah suatu tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang dinilainya. Fokus dari esai mengarah pada cara pandang seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa, tidak selalu terhadap karya. Secara umum, esai didefinisikan sebagai sebuah karangan singkat yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu topik. Selanjutnya, struktur esai. 1. Pembukaan. Di bagian ini, penulis memperkenalkan topik yang akan dibahas. 2. Isi. Bagian ini disebut sebagai tubuh esai. Di sini, penulis menuliskan kalimat pendukung esai dan argumen-argumennya. 3. Kesimpulan. Ini adalah bagian akhir dari esai. Tujuannya adalah untuk memberikan sintesis dan meyakinkan pembaca bahwa apa yang ditulis dalam esai itu benar dan valid. Lalu yang berikutnya, kaidah esai. 1. Baku. Struktur yang digunakan sesuai kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. 2. Logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam, ilmiah dapat diterima dengan akal sehat. 3. Ringkas. Ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai kebutuhan, pemakaian kata seperlunya. Tidak berlebihan, tetapi isinya tetap berkualitas. 4. Runtun. Ide diungkapkan secara teratur sesuai urutan, baik dalam kalimat maupun dalam paragraf. 5. Denotatif. Kata yang diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai makna sesungguhnya, tidak banyak menggunakan perumpamaan atau kiasan. Perbedaan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan. Kritik. Objek kajiannya adalah karya.
Ada deskripsi karya, bila berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis karya atau novel. Objek kajiannya adalah karya. Esai, objek kajian dapat berupa karya atau fenomena. Tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Tidak selalu membutuhkan data. Perbedaan kritik dan esai berdasarkan pandangan penulisnya. Kritik, penilaian secara objektif, disertai data dan alasan yang logis, menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Esai, kajian dilakukan secara subjektif menurut pendapat pribadi penulis. Jarang atau tidak pernah mencantumkan kajian teori. Objek kajian padahal yang menarik menurut penulisnya, namun tetapi diulasi secara utuh. Pusing lama lihat kamu udah kayak ikan paus terdampar gini. Iya, yang Kubur lagi ya. Ra, inget lemak. Tapi gak apa-apa deh, nutrisi buat ibu hamil. Lo diem aja tuh dikatain hamil. Ntar kalau gue protes bilang baper. Rara, kamu kayaknya gendutan ya. Gak boleh kayak gitu. Itu namanya body shaming, mempermalukan tubuh orang lain. Cantik-cantiknya mereka langsing, putih. Nyari yang cantik itu gampang, yang susah tuh nyari yang cocok. Kamu udah cantik, cocok lagi. Wah, perut pengen gue gunting deh rasanya. Kok lu pakai amplop itu sih? Ya kan tahunnya babi, ya bener dong. Bukan masalah binatangnya, Dika. Kamu udah pernah pakai baju ini loh, Beb. Ibu, pengantinnya di sebelah mana ya? Pengantinnya ya kalian lah. Tadi saya suami dong. Pasti ibu yang terlalu milih-milih nih. Percaya sama zodiak ya? Saya nggak percaya sama zodiak. Oh. Sio. Kita sama-sama tahu lah lo yang paling mampu. Tapi masalahnya di industri kita ini, isi kepala aja nggak cukup. Penampilan juga penting. Rara mana pantas mimpin kita? Mimpin? Belajar dandan dulu gimana? Lo itu yang paling pantas gantiin Mbak Sheila. Mama nyuruh kamu jaga makan, rawat badan. Itu semua buat kamu, bukan buat mama. Rara kenapa? Ini masalah orang jelek lo, kamu gak bakal ngerti. Lu bilang sama lo kan? Gak usah gangguin anak kos cokap gua. Serius, gue tanya lo tuh ngejar apa? Iya, ngejar hal-hal yang selama ini gak bisa gue dapetin. Jangan berubah ya. Tumben pinter, abis minum minyak ikan lo ya? Yoi. Ji, memang ikan ada minyaknya? Ada, kalau abis diurut. Diadaptasi dari buku yang mendapatkan nominasi bestseller karya Meira Anastasia, istri Amos Perkasa. Film ini membahas mengenai insecurity yang ternyata hampir menciptakan karya-karya dan film bergenre drama komedi. Film ini dibintangi oleh aktor kelas ternama yaitu Reza Rahardian dan Jessica Milla sebagai Dika dan Rara. Keduanya berhasil memikat hati penonton dengan chemistry yang mereka bangun dan pesan yang disampaikan dalam film ini. Film ini ditonton oleh hampir 2,6 juta orang. Tak hanya itu, hampir seluruh bagian film, mulai dari pemain hingga soundtrack film, banyak memenangkan berbagai nominasi. Film ini menceritakan mengenai isu permasalahan yang dialami kebanyakan wanita di masa sekarang, di mana standar kecantikan seseorang dinilai dari warna kulit dan postur tubuhnya. Hal ini digambarkan dengan kisah seorang perempuan bernama Rara yang memiliki pasangan yang tulus mencintainya. Dika yang berprofesi sebagai seorang fotografer tak peduli seperti apa penampilan Rara. Kebaikan hati Rara adalah yang terpenting bagi Dika. Tokoh Dika mengajarkan kepada penonton betapa pentingnya ketulusan yang diberikan. Film ini tak juga memunculkan kisah permasalahan Lala, melainkan juga adiknya, Lulu, yang menjadi model terkenal mengikuti jejak mamanya. Namun, ternyata menjadi seorang Lulu juga tak mudah. Lulu seringkali mendapatkan komentar negatif di akun sosial media pribadinya. Ia dituntut untuk selalu menjadi yang sempurna. Belum lagi sikap kekasihnya, George, yang selalu meminta Lulu tampil sempurna dengan paras yang cantik dan tubuh yang ideal. Tak disangka, ternyata selama mereka menjalin hubungan, George hanya menumpang pada kebenaran karir Lulu.
George ingin menaikkan followers di akun Instagramnya. Dengan begitu, George akan lebih dikenal audiens karena menyandang status sebagai pasangan Lulu yang merupakan model ternama. Lingkungan pekerjaan Rara dikelilingi wanita cantik berbadan ideal. Hal ini membuat dirinya merasa tak percaya diri. Ia merasa tak pantas berada di lingkungan itu. Posisi awal Rara adalah menjadi seorang manajer riset di sebuah perusahaan kosmetik. Kemudian Rara mendapat tawaran untuk naik jabatan, namun mengharuskan Rara merubah total penampilannya. Dengan mendapatkan dukungan dari mama dan teman-temannya, Rara berhasil mengatur pola hidupnya menjadi hidup lebih sehat untuk mendapat bentuk tubuh yang diinginkannya. Berbagai usaha telah dilakukan, namun sejak saat itu hubungan Rara dan Dika serta dengan teman-teman dekatnya menjadi renggang. Dika sempat merasa kecewa dengan sikap Rara yang berubah. Beruntungnya tak lama setelah itu, mereka mulai menyadari kesalahan dan memperbaiki hubungan mereka kembali. Rara pun berhasil naik jabatan serta mengangkat derajat perempuan lain yang memiliki kekurangan dan merubahnya menjadi sesuatu kelebihan. Selain kisah Rara, film ini juga menceritakan 4 geng wanita yang tinggal di kosan rumah Dika. Mereka memiliki insecurity-nya masing-masing. Kisah 4 wanita ini diceritakan secara detail oleh Ernest Prakasa dalam seri khusus film ini. Sangat bagus untuk ditonton karena mengandung banyak pesan positif di dalamnya. Ketulusan, kesetiaan, rasa diri, pengorbanan, serta rasa sakit hati mewarnai alur kisah ini dari awal hingga akhir. Membahas insecure, isu yang sedang ramai saat ini membuat film ini yaitu ubah insecuremu menjadi bersyukur. Karena menjadi sempurna belum tentu membuat bahagia. Maka dari itu, lebih baik menjadi versi terbaik dari diri sendiri tanpa menghakimi orang lain, serta menjadi pribadi yang dapat menghargai langkah dan proses setiap individu dalam kehidupannya.